Jiwa para dewa dan setan sangat ganas. Mereka membunuh mereka ketika mereka melihat makhluk-makhluk itu, dan bahkan tidak melepaskan jiwa-jiwa dari ras yang sama. Pada saat ini, Qin Yichan melihat dengan matanya sendiri bahwa antara jiwa iblis dari klan iblis darah dan jiwa dewa klan dewa guntur emas, tiba-tiba jiwa guntur emas lain keluar dari mayat yang tidak jauh. Qin Yichan berpikir itu membantu. Siapapun yang ingin berpikir bahwa jiwa guntur emas merobek semua jiwa dan roh iblis dari keluarga yang sama, dan menelannya lagi. Selain itu, untuk dapat membedakan klan dewa guntur emas adalah Qin Yichan yang membedakan dari penampilan jiwa dewa. Faktanya, jiwa dewa tidak memiliki gelombang guntur emas, tetapi guntur sihir tiada tanding Dao sedang melonjak. Jiwa, tidak, hampir semua jiwa Dao telah menjadi setan, tetapi jiwa Dao ini jauh lebih sedikit daripada tulang para dewa. Namun demikian, Qin Yichan merasa ngeri. Bahkan, dia lebih suka membawa teman-teman di sekitarnya untuk kembali ke Taman Kekaisaran lagi, dan bertarung dengan jiwa naga yang bercokol di langit berbintang, daripada melangkah ke bidang Asura ini. Pada saat ini, Ziyun juga memperhatikan pemandangan mengerikan di bawah kakinya. Reaksi pertama semua orang adalah bersembunyi dari buritan perahu kayu. Apa yang membuat Qin Yichan gemetar adalah bahwa pedang yang diberikan kepadanya oleh Tuan yang kalah menunjuk ke kejauhan. Dalam kegelapan yang kuat itu, Qin Yichan sepertinya melihat sebuah istana besar. Tapi saya tidak tahu apakah itu terlalu kabur atau bagaimana. Qin Yichan selalu berpikir bahwa itu bukan istana, tetapi iblis yang membantai dunia. Pembunuh tanpa batas. Adik kecil, kakak yang sangat benci, apa kamu yakin ini? Pada saat itu, Tu Jinar dan yang lainnya mengatakan tidak menyesal bahwa itu palsu. Bahkan Tu Dingtian bergidik, gadis yang sangat benci keberadaan leluhur yang meninggal karena wusu. Bukankah itu akan ada di sini? Kebencian Muncang tidak menjawab, tetapi intuisi mengatakan pada Tu Dingtian, sepertinya, ini dia. Tu Dingtian benar-benar ketakutan. Kapak raksasa itu, bahkan nenek moyang wusu tidak bisa menahan bahkan pukulan, belum lagi mereka. Namun, Yue Chang membenci He Feng Xiaohu, dan ada di sini untuk pertama kalinya. Bahkan melihat kegelapan yang tak terbatas, melihat iblis tak terbatas yang luar biasa, mata bulan bergetar dengan kebencian bulan, dan bahkan mempertanyakan instruksi Kakeksu. Di sini, apakah itu pengadilan ilahi pertama? Apakah ini benar-benar kota asal yang dikatakan Kakeksu? Namun, memikirkan suara Kakeksu, Yue Chang benci untuk menekan semua emosi di mata bulan, tidak meninggalkan apapun selain kedinginan, dengan busur bulan di tangan dan panah pada tali. Itu benar, itu tidak salah. Menoleh kembali pada keturunan naga sejati, Mun Mun melihat kembali pada keturunan naga sejati. Bagaimana kamu pergi atau tidak? Jika itu malu-malu, sudah terlambat untuk berbalik. Qin Yichan mengguncang naga kekaisaran di jabat tangan, tapi ketakutan masih ada. Namun, ketika saya memikirkan rantai di tangan dan kaki master yang kalah, dan memikirkan para dewa dan dewa yang telah minum dari dan ke master yang kalah, keberanian dari mata menatap Qin Yichan dipenuhi dengan keberanian. Keberanian bukanlah tanpa rasa takut, tetapi bahkan dengan rasa takut, berani bergerak maju dengan pisau. Pergilah. Swoosh. Perahu kayu berubah menjadi streamer, dan tokoh-tokoh Qin Yichan dan yang lainnya tiba-tiba muncul di Surahang. Qin Yichan tidak memiliki keberanian untuk berhasil, memegang kompas Wu Wanzun di tangannya, mendorong ruang ke ekstrim. Namun, setelah hanya 3 gerakan, raungan menakutkan mengubah ruang, dan sosok yang saling mendukung mengubah wajah mereka tiba-tiba. Membunuh. Sebuah panah cahaya bulan yang kental berlari menuju sumber raungan iblis. Harimau angin berubah menjadi harimau putih. 2 penjaga terakhir bergegas ke depan. Ingat, jangan menggunakan kekuatan naga asli, karena di sini, mereka semua adalah musuh naga asli. Qin Yichan hanya mendengarkan perintah kebencian yang mengubah bulan di benaknya, yang membuatnya hanya berkedip mata bintang yang besar dan kuat melintas sesaat ragu-ragu. Tetapi saat berikutnya, menghadapi jiwa Dao yang tak berujung, pisaunya melonjak. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Moonlight dan Dao Guang hampir memecah ketenangan di sini. Dan jiwa Dao yang diabadikan dalam iblis itu tampaknya belum pernah melihat makhluk selama bertahun-tahun. Tampaknya makhluk-makhluk itu lebih lezat daripada jiwa-jiwa musuh dan bahkan ras yang sama. Bunuh. Suara Zun Dao Sol Parau, seperti melolong dari neraka. Dan bahkan Qin Yichan juga melihat bahwa Bifang Protos yang terkenal dengan api dewa dan memiliki gambar maskulin di antara 10.000 orang pada hari kerja sangat menyala. Api hitam berubah menjadi sinar yang mengerikan. Bifang adalah burung dewa, seperti bangau, tetapi hanya memiliki 1 kaki. Tetapi pada saat ini burung aneh itu seperti elang ajaib yang ganas, mengepakkan sayapnya untuk membunuh. Ikuti aku. Qin Yichan meledak dengan pisau, memotong celah di sekitar ke-8, dan ruang di celah itu bergejolak. Tapi dia mematahkan giginya dan menyeret Tu Jinar ke dalamnya. Meskipun ruang hancur selama pertempuran sengit, itu berbahaya untuk memaksa ruang bergerak.
Tapi Qin Yichen tahu lebih banyak bahwa kerja keras hanya akan mati lebih cepat. Bahkan Qin Yichen cukup yakin bahwa, dengan kekuatan mereka, mereka ingin membunuh iblis yang hebat selangkah demi selangkah, tidak ada kemungkinan. Tusan, rubah usil. Baru saja keluar dari celah di ruang angkasa, saya melihat sebuah telapak tangan ajaib yang hebat dibombardir. Qin Yichen mengorbankan cabang kembang sepatu, berubah menjadi pohon raksasa, dan memblokir telapak tangan ajaib. Qin Yichen menoleh ke belakang dan melihat bahwa semua temannya malu. Tetapi mereka akhirnya keluar dari celah di ruang angkasa, dan dia lega. Pakai Long Wujia. Qin Yichen meledak, suaranya sangat marah, dan tidak ada ruang untuk berdiskusi dengan Ziyun. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Yue Chang benci mengatakan bahwa jika dia bahkan tidak bisa menghentikan panahnya, maka jangan datang. Karena kekuatan jiwa Dao ini, serangan apapun tidak kurang dari panah kebencian bulan. Qin Yichen memegang naga kekaisaran, dan cahaya pedang bertahan, sementara di belakangnya, Tu Tianshu menyapu debu, dan bilah bundar ganda Tu Yulan berubah menjadi 2 bulan yang cerah. Saat ini, Tu Jiner, seluruh tubuhnya diselimuti api merah muda. Membunuh. Dengan pedang, Qin Yichen memotong sayap Bifang Dao Sol yang tersisa. Jiwa Bifang Dao melolong berulang-ulang, sangat keras. Qin Yichen mengertakkan giginya dengan kuat. Tiba-tiba api naga yang tiba-tiba, Dao Dao Ming berubah menjadi pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Harimau kecil, labu. Feng Xiaohu mendengar bahwa labu hijau ungu yang menggantung di lehernya tiba-tiba terbuka, dan angin kencang mengamuk. Namun, Feng Xiaohu juga tahu bahwa ini tidak digunakan untuk membunuh musuh, tetapi tornado gangster angin dikumpulkan dan dibungkus di dalamnya. Qin Yichen dan yang lainnya mengikuti, meskipun Feng Gang menghalangi pandangannya, tapi dia hanya perlu mengingat Zheng Dongfang. Windy bertahan, meskipun kecepatan perjalanan jauh lebih lambat, tetapi cukup untuk menahan beberapa serangan Dao Sol. Bahkan Dao Sol ingin menerobos geng angin untuk menyerang mereka. Mereka harus membayar harga yang mahal. Namun meski begitu, Qin Yichen masih bisa melihat banyak tokoh menakutkan bergerak di luar geng angin. Sinar api yang menyala-nyala, dan bahkan pedang yang gelap tapi tajam. Pedang dan tombak melewati geng angin dan menyerang mereka. Ding ding ding, Yulong ada di tangan. Qin Yichen memblokir serangan melalui geng angin. Dan Yue Chang benci memegang busur bulan di tangannya. Dan cahaya dingin dari sumsum tulang terbang, menyapu rintangan untuk depan.